wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat ya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Baik Bapak Ibu sahabat pendidik semuanya, mari kita kaji bersama tentang kisi-kisi soal sumatif akhir semester 2 yang akan kita laksanakan ya pada sekitar bulan Juni ini. Untuk itu mari kita kaji bersama. Saya hadir melalui channel Bradino Berbagi akan menyajikan mengenai contoh kisi-kisi soal sumatif akhir semester 2 atau semester genap ya. Nah, untuk materi ini bisa digunakan sebagai referensi untuk Bapak Ibu guru, sahabat pendidik ya, di dalam menyusun soal sumatif akhir semester 2 ini. Tentunya kisi-kisi ini diperlukan agar bisa menjadikan pedoman atau arahan seperti apa soal akan disusun. Baik Bapak Ibu guru, sahabat pendidik, pada video kali ini yang akan saya janjikan adalah kisi-kisi soal sumatif akhir semester 2 atau semester genap Kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2022-2023 untuk mata pelajaran PKN kelas 1 semester 2. Waktunya ini ya 90 menit. Kurikulum Merdeka, bentuk soal 15 PG pilihan ganda, 5 isian dan 5 urean. Nah ini kopnya ya, ini pemerintah kabupaten titik-titik ya, UPT Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan mana, SDN atau SD mana, alamat dan sebagainya. Judulnya kisi-kisi soal sumatif akhir semester 2 atau semester genap Kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2022-2023. Dimohon Bapak Ibu sahabat pendidik ya berkenan untuk menonton video ini sampai selesai agar ada gambaran dan agar bisa memberikan masukan kepada kami ya, tim penyusun. Baik, mari kita kaji bersama. Mengenai kisi-kisi, formatnya ini bisa berbeda-beda ya, tergantung silakan Bapak Ibu guru ya, sahabat pendidik untuk kreativitas untuk menyusunnya. Di sini ada formatnya adalah tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran ya. Pertama capaian pembelajaran, kemudian kelas, semester, materi pokok, kemudian indikator dan level kognitif ya, level 1, 2, 3, kemudian bentuk soal, pilihan ganda, isian ataupun urean. Nah di sini tentunya diisi nomor soalnya ya. Nah di sini PKN untuk kelas 1 semester 2. Nah capaian pembelajarannya peserta didik mampu mengidentifikasi dan menceritakan bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan keluarga dan sekolah. Peserta didik mampu mengenal ciri-ciri fisik lingkungan keluarga dari sekolah sebagai bagian dari tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik mampu menyebutkan contoh sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar serta mempraktekannya di lingkungan keluarga dan sekolah. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi dan menceritakan bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan keluarga dan sekolah. Peserta didik mampu mengenal ciri-ciri fisik lingkungan keluarga dan sekolah sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik mampu menyebutkan contoh sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar serta mempraktekannya di lingkungan keluarga ya.
Nah, ini capaian pembelajarannya ya. Maaf, ini agak keketiknya tujuan. Capaian pembelajaran. Kemudian kelas 1 semester 2 materi pokoknya adalah ini ada bab 4 dan 5 ya. Untuk di semester 2 kelas 1 untuk PKN itu adalah bab 4 dan 5. Nah, di bab 4 ini materi pokoknya adalah menggambar lingkungan rumah, menyebutkan peralatan kebersihan, menganalisis cara bertetangga yang baik. Nah, di sini indikatornya ya, indikator untuk soal sumatifnya, peserta didik dapat menggambar lingkungan rumah. Nah, di sini level 1 ya, untuk pilihan ganda ya, nomor 1 bentuk soal pilihan ganda. Ini juga indikator ini juga untuk pilihan ganda nomor 2 levelnya 3, dan di level 3 juga pilihan ganda ya. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan peralatan kebersihan. Nah, di sini ada di isian juga ya, soal bentuk isian levelnya 2, nomor soal 1. Kemudian pada indikator kedua, peserta didik dapat menyebutkan peralatan kebersihan. Ini juga pada level soal 1 ya, pada pilihan ganda nomor 4 dan sebagainya ya. Jadi di sini Bapak Ibu tentunya bisa merencanakan ya, menyusun soal yang di level berapa ya. Ini ada level 1, 2, 3. Nah, tentunya harus ada keseimbangan ya, presentasi antara soal mudah, soal susah, sedang, dan soal susah. Nah, bentuk soalnya juga ini pilihan ganda, isian, dan urean ya. Nah, di sini karena direncanakan pilihan ganda 15 ya, di sini disebarkan ya pada indikator bab 4 dan bab 5 ya. Ini sudah direncanakan, misalnya pada nomor 15 ya, ini juga pada indikator keempat dari bab 5. Peserta didik dapat menceritakan kegiatan gotong royong yang pernah dilakukan. Nah, ini ya. Di sini pada bentuk soal pilihan ganda, pilihan isian dan urean ya, disesuaikan dengan materinya, dan Bapak Ibu juga tentunya merencanakannya ya, sesuai dengan soalnya, materinya, dan tingkat kesulitan atau level kognitif ya. Di sini dijelaskan juga level kognitif itu L1 itu pemahaman, hanya pengetahuan, jadi mudah. Misalnya hanya artinya ya, atau menamakan. Kemudian aplikasi ini sedang, dan level pada 3 itu penalaran, atau ini sukar ya, harus membutuhkan pemikiran yang benalar. Kemudian di akhir kisi-kisi di sini dituliskan nama tempat ya, direncanakan. Kemudian guru kelas 1 ya. Nah, ini Bapak Ibu tentunya soal-soalnya tersusun dalam bentuk kartu dulu ya. Nah, dari kisi-kisi soal yang sudah dibuat, maka dibuatlah kartu soal dan lalu disusunlah soal-soalnya. Nah, pada channel Parino Berbagi, kisi-kisi yang ada yang setelah diupload ini ada juga soal-soalnya ya, sesuai dengan kisi-kisi ini. Silakan tonton videonya ya, tentang kisi-kisi soal sumatif akhir semester 2 atau genap ini, dan soal-soalnya ya, sesuai dengan di sini bentuk soal serta penyebaran soal-soalnya ada berapa ya. Nah, demikian ya gambaran mengenai kisi-kisi soal sumatif akhir semester 2 genap.
Ini penting sekali untuk Bapak Ibu susun agar Bapak Ibu bisa menyusun soalnya secara terarah ya dan terprogram, sehingga terjadi penyebaran antara soal yang mudah, sedang, dan sukar ya. Itu harus ada keseimbangan ya. Nah, karena di materi kelas 1 ya, untuk materi mata pelajaran PKN itu ada 2 bab ya, yaitu bab 4 dan bab 5. Nah, demikian ya Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu sudah memahami cara menyusunnya, dan ini adalah hanya sebagai referensi untuk Bapak Ibu guru dan sahabat pendidik bisa menjadikan sampel ya. Ini bisa diedit karena bentuknya Word, jadi bisa Bapak Ibu bisa mengeditnya ya. Di sini kopnya, kemudian materi pokok diambil dari modul ajar ya. CP tujuan pembelajaran dan indikator juga dari modul ajar ya. Nah, demikian ya Bapak Ibu, semoga gambaran yang sedikit ini bisa menjadikan referensi untuk Bapak Ibu guru di dalam penyusunan soal sumatif akhir semester. Nah, tentunya penyusunan kisi-kisi soal ini ya harus dilakukan terlebih dahulu agar di dalam penyusunan soal kita akan terarah dan apa yang diharapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran akan mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai ya, objektif sesuai dengan keadaan siswa, kemampuan siswa. Baik Bapak Ibu guru, sahabat pendidik, terima kasih telah menyimak video ini dengan selesai. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik subscribe, like, isi komentarnya, share video ini ke grup WA siswa maupun guru agar bisa mendapatkan manfaatnya pula ya. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Silakan tonton channel Bareno Berbagi dan dapatkan file-filenya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan. Mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.